Pemirsa, Kementerian Keuangan berencana melakukan penyederhanaan nominal mata uang rupiah atau redenominasi. Sejumlah negara tercatat pernah melakukan redenominasi, ada yang berhasil, ada pula yang gagal. Apakah kondisi Indonesia sudah memungkinkan dilakukan redenominasi? Sebuah kabar mengejutkan datang dari kantor Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa pada 10 Oktober 2025 menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 atau PMK 70 2025 yang memuat rencana strategis Kemenkeu tahun 2025-2029. Di dalamnya disebutkan bahwa salah satu RUU yang diusulkan adalah RUU tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Kemenkeu menargetkan bahwa RUU redenominasi akan selesai pengesahannya pada 2026 atau 2027. Tujuannya untuk efisiensi transaksi, memperkuat citra rupiah, meningkatkan kredibilitas mata uang, memudahkan pencatatan keuangan, dan sistem pembayaran digital. Redenominasi di sini beda dengan centering. Jika centering artinya pemotongan nilai uang, maka redenominasi hanyalah penyederhanaan angka. Sumber yang kami ambil dari penelitian yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia ini mencatat bahwa redenominasi adalah menyederhanakan nilai nominal uang dengan mengurangi digit atau angka 0 tanpa mengurangi nilai real dari mata uang tersebut. Artinya harga dari suatu barang atau jasa ini tetap sama, hanya saja penulisan dari harganya yang disederhanakan. Begitu juga dengan nominal mata uangnya. Nah, contoh sederhananya seperti ini pemirsa. Saat ini misalnya Anda punya uang sebesar Rp10.000. Nah, dengan Rp10.000 itu Anda bisa membeli satu buah roti. Dengan adanya redenominasi, uang Rp10.000 tersebut berubah jadi Rp10 dan harga rotinya juga berubah jadi Rp10. Jadi Anda tetap bisa membeli satu roti tersebut. Dan nilai uangnya ini tidak berubah, harga rotinya tetap dan juga penulisan angkanya saja yang berubah, 3 digit 0 di akhir itu dihilangkan dari Rp10.000 menjadi Rp10. Bahkan secara praktiknya sebenarnya pemirsa redenominasi ini mungkin sudah sering dilakukan secara informal. Misalnya mungkin ada masyarakat yang menyebut dengan istilah 100K untuk Rp100.000, 25K untuk Rp25.000 dan juga semacamnya. Hal itu bisa dibilang sebagai redenominasi tetapi bentuknya informal. Kali ini akan diatur secara formal dengan menggunakan undang-undang. Tapi yang pasti pemirsa redenominasi ini bukanlah sanering atau pemotongan nilai uang. Jadi redenominasi itu tidak sama dengan sanering atau potong nilai uang. Kalau sanering ini biasanya dalam daya beli masyarakat juga akan ikut menurun karena nilai uang yang dimiliki berkurang atau dipotong sementara harga barang tetap normal. Misalnya kita pakai contoh membeli roti tadi pemirsa. Kalau dengan sanering ini membuat nilai uang jadi Rp10 sedangkan harga barangnya ini tetap Rp10.000. Jadi kesimpulannya redenominasi bukan sanering atau pemotongan nilai uang. Masyarakat umumnya tidak keberatan dengan rencana pemerintah melakukan redenominasi. Yang penting ada sosialisasi yang baik dan tidak merugikan masyarakat. Ini kan kebijakan di pusat ya. Yang penting pertama saya kira sosialisasinya mesti masif karena itu akan terkait dengan seluruh hajat hidup masyarakat banyak. Kemudian yang kedua, kita ingin pastikan bahwa kebijakan itu jangan sampai merugikan rakyat. Ya, ke depan kebijakan ini mesti ujungnya adalah rakyat makin sejahtera. 2. Yang ketiga, bagaimana agar kemudian nanti terkait dengan mata uang kita itu semakin menguat. Sebenarnya kalau dari sudut pandang rakyat itu malah kita relatif tidak ada permasalahan. Karena kan ini isu lama ya. Isu lama tapi kayaknya memang baru Pak Menteri Purbaya yang bisa menjalankan. Paling istilahnya kita pinginnya agar konsep ini tidak merugikan masyarakat. Karena pasti kebijakan ada ekses positif sama negatifnya. Jangan sampai negatifnya itu merugikan masyarakat. Kalau positifnya saya kira sudah banyak yang membahas dan kita sepakat sih. Ya, kalau soal masalah penyederhanaan mata uang, secara ini kita memang masyarakat sudah terbiasa dengan transaksi yang biasa. Namun kalau mau menyederhanakan 1000 jadi 1, ini butuh edukasi yang khusus buat
kita sebagai masyarakat awam. Namun sebagian masyarakat ternyata ada juga yang menganggap bahwa redenominasi sama dengan sunring atau pemotongan nilai, seperti yang pernah terjadi di era Presiden Soekarno. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita harus belajar. Dulu pernah ada pemotongan mata uang itu. Bahkan korbannya adalah kakek saya sendiri. Bagaimana kakek saya punya tabungan yang cukup besar, ya. Ternyata ada pemotongan 1.000 menjadi Rp1. Sehingga rencana-rencana beliau ya ingin menguliahkan anak-anaknya sehingga menjadi gagal. Nah, tentunya kita ya pemerintahan sekarang harus belajar bahwa kita dulu pernah melakukan, dan dari belajar itu nanti kita bisa mengambil yang sisi positifnya. Sehingga jangan sampai akhirnya nanti merugikan masyarakat. Ide untuk menyederhanakan nominal mata uang rupiah dengan cara mengurangi angka 0 pada pecahan rupiah tanpa mengubah daya beli atau nilai realnya telah muncul sejak lama. Misalnya pada sekitar 2010, Bank Indonesia bersama Kemenkeu mulai melakukan kajian terkait redenominasi. Pada 2013, draft RUU untuk perubahan harga rupiah atau redenominasi pernah diajukan, namun tidak jadi disahkan. Selama beberapa tahun selanjutnya, wacana ini muncul sesekali, tetapi masih menunggu momentum dan kesiapan regulasi serta aspek teknis lainnya. Dalam rencana redenominasi saat ini, tahapan penting yang harus dilakukan meliputi sosialisasi kepada publik, pencetakan atau penyiapan uang baru, periode peredaran bersama antara uang lama dan uang baru sebagai transisi, kemudian penarikan uang lama. Contoh yang sering disebut, bila dilakukan pengurangan 3 nol, maka Rp1.000 bisa menjadi Rp1, tetapi daya beli tetap sama. Karena sifatnya regulasi besar dan kompleks, melibatkan sistem pembayaran, akuntansi, pencetakan uang, teknologi, edukasi masyarakat, bahkan prosesnya diperkirakan memakan waktu beberapa tahun. Banyak negara di dunia pernah melakukan redenominasi mata uang dengan alasan yang berbeda-beda, mulai dari hiperinflasi, reformasi ekonomi, hingga modernisasi sistem keuangan. Redenominasi hanya berhasil jika inflasi stabil dan ekonomi kuat. Selain itu, butuh sosialisasi luas dan transisi bertahap yang biasanya memakan waktu 2 hingga 3 tahun. Sementara itu, pola umum gagalnya redenominasi terjadi karena inflasi belum terkendali. Kebijakan fiskal dan moneter tidak disiplin, defisit besar, pencetakan uang berlebihan, dan hutang pemerintah yang tak terkendali membuat redenominasi gagal. Negara yang tercatat gagal melakukan redenominasi adalah Zimbabwe dan Venezuela. Pengamat ekonomi Joshua Pardede menilai Indonesia saat ini sudah siap melakukan redenominasi. Pengalaman internasional menekankan prasyarat stabilitas makro yakni inflasi yang terkendali, pertumbuhan yang terjaga, serta cadangan devisa yang memadai, dan juga tentunya stabilitas sosial politik. Indikator-indikator tersebut menjadi alasan mengapa Indonesia dinilai berada dalam pada momentum yang relatif kondusif. Jika pada 2013 lalu, draft RUU redenominasi ditolak DPR, maka kemungkinan yang sama pada rencana kali ini juga bisa terjadi. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, harus menyiapkan detail rencana redenominasi beserta tahapannya untuk meyakinkan publik dan parlemen sekaligus agar rencana kali ini berjalan mulus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.